lagi recharge, refresh, dan healing-healing kan? Saya Kak Ros, siap menemani healing-healing Anda di acara Ruby No Secret. Ditemani oleh Daniel pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu kita hari ini ya. Salah satunya ini ada pasangan yang kompak banget di bajunya biru-biru ya. Ada Caca Take dan juga Ricky Perdana. Apa kabar? Assalamualaikum. Baik Kak Ros. Nanti kita akan kuak rahasia di antara mereka berdua. Tapi kita ke pojokan dulu yuk. Untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan di luar sana. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Lagi-lagi Ahmad Dhani. Jadi kapan sih kemarin ya? Kemarin dia posting lagi di YouTube channelnya. Ini kayaknya bersambung dari tayangan YouTube yang kemarin, yaitu tentang bahaya gibah. Kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty. Nah, postingan terbarunya itu judulnya tentang SP3 ya. Lagi fitnah Maya part 2. Fitnah KDRT Ahmad Dhani itu judulnya ya. Jadi apa sih sebenarnya? Jadi di postingan yang sebelumnya yang tulisannya bahaya gibah itu kan Dhani itu sempat mencuplik beberapa wawancaranya Maya Estianty. Kalau ditulis itu di saat sudah punya suami itu kayak. Salah satunya di podcastnya bersama Denny Sumargo ya. Maya tuh sempat cerita apa gitu sih ya, bisa dikatakan mengalami KDRT lah, gitu ya dibilang gitu ya. Nah itu kemudian dibalas ini kayaknya Pak Ade Ahmad Dhani itu modelnya kayaknya bakalan dia akan menjawab satu persatu menjadi beberapa konten. Ide bagus juga ya. Jadi dan dia posting itu. Dan menarik ya, aku tadi lihat loh, aku kaget, wow, dibuka dengan wajah aku saudara-saudara. Waktu di zaman jahiliyah, aku sampai, wow, ini apakah aku bisa klaim royalti hak terkait? Kan ada muka aku di situ ya. Iya Pak De, apa kabar? Oke. Jadi itu cerita tentang bahwa di tahun 2008 itu Maya Estianty pernah mengajukan gugatan KDRT. Tapi ternyata ya kalau dari fakta yang diajukan oleh Ahmad Dhani bahwa bahwa gugatan itu kemudian sudah di SP3 alias ada surat perintah penghentian penyidikan mengenai kasus KDRT karena dianggap tidak cukup bukti. Gitu ya. Tapi itu kan tahun 2008. Aku nggak tahu juga mungkin di zaman itu bayangannya kan orang KDRT itu adalah kekerasan fisik yang harus lebam-lebam. Padahal kan namanya KDRT itu bisa masuk juga pasalnya adalah kekerasan secara psikis. Bahkan ya secara umum perselingkuhan itu juga bisa masuk ke dalam KDRT apabila itu bisa mempengaruhi orang yang diselingkuhi. Secara umum ya kan. Oke, coba kita lihat video terbarunya. Jangan kaget lihat wajah aku di tahun 2008. Gak beda jauh sama yang sekarang. Cuma sekarang kan lebih rapi ya. Jelas Maya kemudian melaporkan Dhani kepada pihak yang berwajib. Nah guys, jadi surat ini memutuskan menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka, nama Dhani Ahmad Prasetyo guys, laki-laki, Surabaya 26 Mei 1972, WNI guys, warga negara Indonesia. Tidak ada guys KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dikatakan Bunda Maya guys. Jadi Dhani Ahmad Prasetyo tidak melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menurut SP3. Itu cuplikan dari YouTube-nya Ahmad Dhani yang terbaru ya tentang SP3. Oke, kita flashback sedikit part di mana Maya Estianty di sekarang ini ya sempat mengatakan bahwa di masa itu dia merasa seperti mengalami ya istilahnya KDRT. Kita lihat kalimat lengkapnya seperti apa. Banyak tangisan. Lebih baik aku pergi dulu, aku bilang gitu. Karena memang ada kejadian yang mungkin ya kejadian KDRT kali ya. Jadi akhirnya aku harus minta izin pengadilan untuk keluar dari rumah itu. Diperjelas jadi gitu. Ayo KDRT gitu ya. Komentar netizen, kenapa suara aku juga digituin sih? Aku bisa loh tek vokal ulang.
Tapi ada duitnya ya. Oke, kita lihat. Harusnya judulnya Kejamnya Efek Perselingkuhan di Dunia Nyata. Yang berikut. Dia menyalahkan orang lain atas kesalahan dia sendiri. Guys, sadar diri itu penting. Yang berikutnya. Se-Indonesia juga tahu itu bukan fitnah. Generasi 80-90-an pasti memorinya keinget lagi gimana sakitnya jadi bunda saat itu. Yang berikut. Membela Safia dan Ali tapi menyakiti Al Eldul. Wow, bijaksana sekali sebagai ayah. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Membela 2 anak tapi menghancurkan hati 3 anak yang lain. Astagfirullah, jauhkan hamba dari manusia semacam ini ya Allah. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Habis kok. Habis. Tapi sih sebenarnya ini haknya Ahmad Dhani untuk mengutarakan fakta dari sisi dia gitu kan, karena setiap kejadian itu kan dari sisi Ahmad Dhani dia punya kenyataannya sendiri, dari sisi Maya dia juga punya kenyataan sendiri, kalau dari sisi pengadilan atau apapun itu juga memotret faktanya tersendiri. Kalau ada perintah SP3 karena dianggap tidak cukup bukti kan bukan berarti Maya tidak merasa dia mengalami kezoliman gitulah ya gitu kan ya. Itu nggak sih? Atau menurut Pak D aku nggak melakukan apa-apa ya kan, itu namanya juga kan point of view. Tapi yang jelas adalah kenapa wajahku yang dipilih untuk tampil di kontennya Ahmad Dhani. Padahal di masa itu ada banyak presenter yang membawakan beritanya. Tapi itu berarti bukti bahwa aku menjadi salah satu saksi sejarah bukan ya? Tapi yang ngomong-ngomong ya, kenapa kalau kita lihat ya, baik ini masalah itu nggak selesai-selesai karena mungkin secara emosional emang nggak selesai. Jadi ada beberapa kejadian yang terjadi saat ini tuh kemudian men-trigger lagi kemarahan-kemarahan yang terpendam. Iya nggak sih? Misalnya kayak sepanggung gitu, tuh mungkin men-trigger kayak gitu, sepanggung gitu kan. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu ya. Kita akan bahas nanti kalau kita udah undang mereka bertiga atau berempat itu ya. Kita menuju ke yang berdua ini ada Ricky Perdana dan Caca Takia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ricky Perdana, aktor kelahiran 1981 yang mengawali karirnya sebagai model ini pernah berperan dalam sinetron Raden Kian Santang dan kini memiliki perusahaan yang menyediakan jasa security. Yang menikah dengan Caca Takia pada 2016 ini dikaruniai 2 putra bernama Zafir dan Kenny Zio, di mana mereka membutuhkan waktu 3,5 tahun untuk dikaruniai anak. Ricky Perdana kaget dengan biaya sekolah TK anaknya yang mahal. Baiklah, sekarang pasangan suami istri yang kompak ini kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Wah, ngeri banget. Oke, baiklah. Ricky Perdana dan Caca Takia. Iya, Kak Ros. Kayak mau di sidang ya? Ini musiknya harus begini, Kak Ros ya? Iya. Sampaikan kepada istrimu dan sampaikan kepada suami hal-hal yang masih ingin kamu ungkapkan gitu, kayak stop kebiasaan ini, kurang-kurangin deh begini. Udah ya, jangan diulangi ya kelakuan yang seperti ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Kayaknya Bapak Ricky lebih ada. Saya duluan ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop makan di tempat tidur. Oh, Iya, itu kan quality time-nya ya Oh, kan? iya, iya, Perempuan kan begitu. Lanjut nih aku. iya lanjut. Oh, nggak boleh ditanya dulu nih. Oh, nggak boleh. Dengerin, harus dengerin. Stop belanja online banyak-banyak yang nggak jelas. Itu hobi loh. Oke. Iya, tapi banyakan dia kalau paket datang ya kan, iya, tiba-tiba Ricky buat Ricky. Loh, kok banyakan dia dibandingkan bininya ya kan? Bales, Pak. Apa? Lanjut. Stop ngomel-ngomel mulu. Ibu, ada yang mau disampaikan? Itu curahan hati Oh, iya. seorang istri yang sedang mungkin memegang 2 anak ya kan, jadi pengen dimengerti. Oh, iya. Sebenarnya seperti itu. Dengerin aja maksudnya. Kan, Oke. dengerin. Aduh, gimana ya Pi? Maafin ya Pi ya. Stop buang gas yang berbahaya itu. Kan Itu nggak bisa ditahan. Oh iya. Iya, depan istri itu berarti cintanya seperti itu. Apa adanya ya. Apa adanya. Kan terima aku apa makin adanya. banyak makin cinta gitu maksudnya. Iya kan biar tahu yang kurang baiknya juga. Gitu. Aduh, ya ampun. Ayo jadi ketahuan kan? Ternyata isi hatinya dia, isi hatinya aku. Tapi dia pernah Sama dong. satu lagi Kak Ros. Apa? Stop mukbang. Nonton mukbang malam-malam. Akhirnya Pi mau yang ini malam-malam Kak Ros. Berarti Dia kan stop hobi. nonton mukbang. Iya ya. itu. Hobi. Ibu sering ngidam, kenapa badannya gini-gini aja sih? Ya itu dia, karena nonton tapi nggak dibeliin makanannya. Ya sama aja Jadi bohong, ya tekanan kan nggak batin ya. makan. Ini ngomong-ngomong soal tekanan batin, kemarin Ricky Perdana itu posting curahan hati seorang bapak kayaknya ya. Apalagi yang kemarin baru menggelar acara sunatan buat 2 anaknya sekaligus. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Video. Sekolah saya, anak saya kan bulan 7 ini sekolah.
sekolah itu mahal juga bro, walaupun TK. Dahsyat. Saya juga baru tahu, sampai kaget saya bilang sama si, saya pikir ya bayaran sekolah tuh berapa gitu Mas Bro, TK loh. Tapi ternyata, Video sunatan, mana video sunatannya? Coba kita lihat yang berikut. Nah, untuk baru Gio dan Xavier. Nih, bapaknya mah kalau di tayangan kayaknya iya. Benarkah bahwa itu sebenarnya senyum di balik ketegangan? padahal mah dia mah paling takut banget Kak Ros. Justru kalau kan ada tantangan tersendiri ya kalau untuk disunat tuh. Kebetulan alhamdulillahnya kenal sama dokternya, terus boleh lihat langsung. Aku ngerekam, aku ngelihat langsung bapaknya udah. Oh, bapaknya belaga kayak, Iya. ayo kuat ya, kamu bisa ya gitu. Dia nggak kuat mungkin karena sama-sama punya. Jadi dia takut Kak Ros gitu loh. Jadi maksudnya kayak, aduh nih kamu aja deh gitu. Sebenarnya tuh Ricky tuh paling nggak bisa lihat jarum. Mau dia jarumnya gede Kecil. apa kecil juga agak header gitu. Dari waktu dia lahir juga. Melahirkan? Aku bilang, boleh nggak ngeliat setelah dia disuntik aja aku ngeliatnya. Jadi Tapi proses tuh- itunya enggak ya? Nggak pernah. Jadi Jadi kalaupun mau Ricky diambil darah, Ricky selalu begini. Kamu pun begitu ya? Iya betul. Apalagi ini anak sendiri. Iya. Kan bilang gimana cari dia nggak nangis. Karena kalau nangis itu pasti akan repot kan. Tantrum lah. Begitu bilang. Tapi mau ambil semutnya dulu ya. Pokoknya semutnya diambil nanti kakak sehat. Begitu makanya caranya begitu saya. Papi kok sakit? Semutnya lagi diambil gitu. Kamu lagi menghibur ya. Jadi bapak di bagian sini, ibu di bagian situ. Terus ini berdua banget gitu emang biar apa? Biar sekalian. Biar sekalian Betul. sih. Sebenarnya kan pas ulang tahun Zio anak yang kedua, terus kayak Xavier juga udah mau sekolah tahun ini. Terus ingat di sekolahnya itu kan nanti ada belajar sholat segala macam. Kenapa nggak sekalian disunat? Pas mau disunat kenapa nggak sekalian bareng sama adiknya? Jadi sekalian. Sebenarnya sih banyak banget ya Kak Ros ngomong. Emang nggak takut tuh? Maksudnya kan yang namanya anak disunat tuh kan sakit. Rewel ya kan kalau malam-malam atau apa. Ya bismillah aja sih alhamdulillah. Ternyata rewel nggak mereka udah? Rewel, Setelahnya. tapi yang ngurusin alhamdulillah siapa lagi kalau bukan Saya bapaknya mah alhamdulillah. Saya tuh biarkan istri itu dapat pahala banyak gitu kan. Iya. Jadi ibu yang ngurusin, bapak belanja online. Memang Nah, begitu iya, ya itu. bagian tugasnya. Coba kita lihat postingannya Ricky Perdana nih, kita mau yuk kerja lagi, inget ya dirimu. Diriku. Ingat ya diriku, aku ini bukan siapa-siapa. Jadi kalau dunia lagi nggak baik-baik sama kamu, kamu harus baik ya dengan diri kamu sendiri. Luar biasa Kak Ros. Lagi apa ini? Bukan cuma saya aja yang ngerasain, ternyata semua teman-teman juga banyak yang ngerasain. Jadi kalau ibatin kata tuh, kita pengen hidup jalan-jalan. Tapi jangan sampai kita kerja terus, tapi bosnya yang jalan-jalan. Jadi kita juga harus bisa jalan-jalan seperti itu. Jadi mikirnya gimana caranya kita juga kerja, tapi kerja juga kita harus kerja yang pintar gitu. Jadi jangan kerja yang ada dapat duit, tapi yang adanya dapat penyakit gitu kan, seperti itu. Nah, itu lagi kamu nulis itu lagi dalam situasi apa? Lagi sakit kah atau lagi rekening? Banyak pikiran Kemarin gitu. kemarin jujur aja saya 2 minggu ke belakang tuh lagi ada batuk, lagi ada pilek gitu. Sakit. Sakit ya. Saya juga nggak tahu toh sakit ini udah lama banget gitu. Maksudnya biasanya tuh kalau pilek atau itu tuh cepat. Ini kok lama, terus ada sedikit meriang, tapi meriang tuh nggak panas gitu. Mudah-mudahan sih semuanya nggak ada masalah, dan alhamdulillah emang nggak ada masalah gitu. Cuman ya buat semangat diri aja. Kalau kita bermalas-malas tempat tidur, ya ujung-ujungnya kan nanti penyakit yang lain akan mudah masuk kata ibu. Dia soalnya hobinya ini kan Kak Ros, keluar rumah tuh untuk maksudnya nyari rezeki gitu kan. Jadi kalau diem di rumah sendiri, diem atau gimana tuh kayak kok kasihan ya, aku juga liatnya gitu loh Kak. Udah ikutan apa kek gitu, aktivitas. Alhamdulillah kan sama teman-teman kajian juga ada, sok kajian, sok ini, sok itu gitu. Biar dia, namanya laki-laki ya Kak Ros. Kalau perempuan aja di rumah aja kan bisa ngurus anak. Tapi kalau suami mungkin ya dia pengen keluar rumah untuk ya cari rezeki itu gitu. Ya soalnya postingan yang kamu post itu kan fotonya sama anak-anak gitu Iya. kan. Jadi kayak ngerasain banget mungkin itu beban sebagai kepala keluarga juga, itu juga kayak. Karena ya memang apa ya jadi orang tua pun takut kalau ketika kita tuh, ini anak tuh investasi. Kalau sampai dia tidak dapat yang sesuatu yang baik, pendidikan baik, perhatian yang baik, saya takut nanti itu jadi dosanya buat saya kepala keluarga. Jadi mau nggak mau saya bilang harus nguatin diri saya sendiri, gimana caranya kasih yang terbaik buat anak gitu. Ya mudah-mudahan aja jadi pahalanya buat saya nanti gitu. Amin, amin ya Allah. Ya karena mungkin kepekerjaan kamu banyak kan harus mengandalkan fisik ya. Betul. Terus syuting harus pakai fisik. Syuting, terus sekarang udah punya usaha juga. Jadi mau nggak mau kadang-kadang meeting itu kan perlu waktu. Sedangkan saya di Posi Jakarta, usaha tuh
ya security itu ada di Palembang, ada di Riau juga gitu. Jadi banyak yang harus kita kontrol gitu kayak gitu kan. Dan kamu syuting punya bisnis security dan cleaning service ada. Iya. Punya PH juga masih ada. PH bareng sama teman-teman, betul. Banyak loh ini sebenarnya pundi-pundi kan. harusnya pintu pundi-pundi. Iya betul. Makanya kalau saya bilang kalau saya tuh nggak kerja ya harus gimana caranya itu kerja tapi buat ke depan gitu Karos. Bukan buat kerja hari ini tapi habis buat besok, nggak seperti itu. Jadi ini lagi dalam posisi merintis supaya itu tuh bisa membuat jadi kayak passive income lah, kurang lebih. Kan sekarang syuting alhamdulillah masih Allah kasih rezeki gitu. Tapi di satu sisi kan kita juga butuh yang ya paling nggak buat bulanan anak, buat listrik yang nggak mau nunggu honor belum keluar gitu Kak. Jadi curhat ya. Betul. Ya, apalagi kan dia kan menikahnya juga di usia yang sudah matang sekali waktu itu ya. Makasih Kak dong. Makasih. Jadi sekarang punya anak kecil-kecil tuh kayaknya harus lari. Semangat ketemu gitu. sama temen tuh kan mau bawanya udah Ki anak saya nanti mau dilamar, kaget. Teman Umurnya pada sama. Iya, teman SD, tapi ini perempuan cewek gitu. Jadi dibilang anak saya tahun ini dilamar Ki, tahun depan nikah. Wah, saya kaget gitu. Ya Allah, keponakan udah mau nikah aja gitu. Sedangkan saya masih berjuang dengan ini. Ya harus sehat Pak ya. Yes, Nanti gitu biar kan. bisa gendong cucu gitu Aduh, ya. amin. Ya ini kamu juga sempat bilang bahwa ya kaget lihat biaya sekolah nih. Dia baru mau masuk TK loh. Betul. Saya nggak pernah tahu harus biaya TK anak tuh nggak pernah tahu. Sebelumnya nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu dan nggak pernah mau nanya-nanya juga. Emang nggak pernah kepikiran itu. Waktu hamil juga nggak cari tahu. Nggak cari tahu juga. Cuman kira-kira nanti sekolah di sini ya, sekolah di sini gitu. Karena dulu mikirnya biaya tuh paling berapa sih Kak? Berapa gitu. apa? Kamu bayanganmu berapa dulu? Ya kalau misalnya paling bayarnya ratusan ribu lah. Ratusan gitu. ribu. Iya. Maklum. Kalau Kan kita saya TK-nya tahun berapa tuh Kak? Gitu. Kita juga sama-sama dari daerah kan Kak Ros. Oh iya ya. Dari Palembang, dari Cianjur, tinggal di Jakarta yang ternyata ya kalau kita compare sama teman-teman atau keluarga yang di Cianjur atau di Palembang, jauh pisan eta teh mahal pisan gitu. Ngerti nggak sih? Ini cukup syok Iya ya. gitu kan. Jadi tapi ya itulah Jakarta. Ingat itu TK. Betul. TK itu cuma 2 tahun. 2 tahun. Bayangkan nanti yang 6 tahun. Iya. Nah. Masuknya aja hampir 2 sampai 3 digit masuknya. Iya. Masuk TK. Kayak mau kuliah Kak Ros kan. Makanya Kak Rus, bulannya Ya emang iya kan? Ya. Iya. Nggak pengen coba cari TK yang lain aja. Sarannya malah begitu. ya kalau masalah cari sekolah yang baik kita udah survei-survei. Takut terlalu ke bawah ngambilnya pergaulannya gitu. Ya namanya juga Ke sekarang. atas bapaknya yang pusing. Bapaknya ya. lumayan. Tengah-tengah susah cari Tengah-tengah, masuknya karena gitu. udah rame banget gitu kan. Antriannya udah panjang. Semangat ya. Harus Oke. semangat Wisdil. Yang berikutnya ada postingannya Caca ya mengenang almarhum papa ya, baru meninggal tahun ini. Oke, kita lihat ada videonya berikutnya. Anak kesayangan. Anak kesayangan. Selalu tiap hari dapat pesan dari papanya. Jadi mungkin kemarin-kemarin sempat bilang ada yang hilang gitu. Iya. Apa biasanya papa kalau ngirim pesan apa? Selalu papa tuh ya selalu kirim-kirim nasihat gitu buat anak-anaknya, buat adik-adik, buat aku, buat mama. Tuh kalau di grup tuh selalu dengan hadis-hadisnya, dengan ingat ya hidup itu cuma sementara, dan selalu bilang ngukit-ngukit kalau hidup papa tuh nggak tahu sampai kapan. Jadi kalian yang harus nerusin perjuangan papa di dunia, kalian harus istilahnya rajin sholat, ibadah, kayak gitu-gitu. Jadi papa selalu ngomong, kok papa ngomongnya gitu sih? Ya nggak tahu, papa kan hidup nggak tahu sampai besok, lusa, atau sampai kapan. Tapi ya ternyata memang kayak gini gitu. Sebenarnya sih Kak Ros dari kemarin tuh karena berjauhan ya, kayak ngerasa masih ada kok. Tapi kalau tiap ada orang yang ngomong atau kayak lihat video yang aku bikin ini tuh, keinget lagi gitu. Padahal kalau di rumah biasa aja, jadi kayak ada kok papa tuh di Cianjur, ada. Sehat gitu. Selalu menguatkan diri sendiri, tapi ya tetap kirimin doa, kirimin yasin, doa selalu. Itulah. Jadi papa ini sakit udah lama? Papa tuh sakit sekitar 6 bulan ya. Dari bulan 10 sampai meninggal 29 April kemarin. Sakitnya tuh sama kayak almarhum papanya Ricky. Sama, Mbak. Jadi Sama kita banget. tuh tahu step-stepnya ya, Pi Iya. ya. Aku udah bilang begitu tahu sakitnya yang dialami sama papa dan almarhum papaku, apa ya aku panggilnya tuh
Jadi Sakinah tuh akan seperti ini, akan Sakit begini. apa sih kalau boleh tahu? Cancer usus besar. Jadi kalau cuman pintunya beda-beda Kak Ros. Kalau almarhum AP Sakinah tuh dari gula dulu. Nah kalau dari papanya Caca ini dari ambien gitu, susah BAB. Oh. Nah ternyata di dalam itu tuh ada massa atau ini ada tumor. Nah tumornya ini yang kemudian Iya. ya menjadi ganas gitu ya. sama juga posisinya. Cuman kalau dulu agak repotnya di almarhum apiku tuh kita harus turunin gulanya dulu biar bisa operasi. Kalau kemarin itu karena keterbatasan alat ya dan kita masih di Cianjur dan papa tuh nggak mau kita bawa ke Jakarta, maunya di Cianjur aja. Nah itu jadi sedikit agak menghambat untuk kita Usaha yang maksimal. gitu. usahain maksimal gitu. Dia bilang nggak apa-apa, papa di Cianjur aja, pak ke Jakarta, nggak mau. Jadi kita ya ngikut aja lah gitu. Ini anak kesayangan, Ini anak sayangan. cinta pertama kamu. Bapak tuh nggak pernah mau direpotin Karos. Jadi kalau Pak maaf ya belum bisa pulang, nggak apa-apa Kak, nggak usah maksain. Pak maaf ya belum bisa ngasih apa-apa, nggak apa-apa Kak. Yang penting buat kakak, yang penting kakak sama Kak Riki bahagia. Jadi selalu ngutamain aku gitu loh Kak. Padahal sebenarnya kan harusnya anak tuh ngebales jasa orang tua gitu. Tapi papa tuh selalu nggak pernah ngeluh gitu. Misalnya Kak, papa nggak punya uang di sini atau apa, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Mama juga sama gitu. Jadi pas kemarin papa sakit tuh, yuk di Jakarta aja yuk gitu. Nggak mau, papa pengennya di Cianjur biar banyak keluarga di Cianjur, biar diurusin mama gitu. Panjang banget sih perjalanannya, soalnya udah ngelakuin kemo 9 kali Kak Ros. Kemo 9 kali, terus ya itu mau radiasi ya Pi. Yes, mau Aku radiasi. udah ngumpulin uang Pi ini, nanti kita buat papa radiasi ya gitu. Ternyata alhamdulillah malah uang itu tuh dipakai untuk pemakaman papa gitu Kak. Tuh berduka ya. Ya, Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik dan sebagai anak dan mantu saya pasti nama Menjaga. beliau nggak akan pernah lepas dari doa saya gitu. Termasuk juga ke almarhum AP papaku gitu. Jadi kita ngobrol lagi. Berikut ada Soraya Haq, kita lihat dulu profilnya. Soraya Haq, artis kelahiran 1965 yang merupakan adik dari mendiang Marissa Haq dan kakak dari Syahnas Haq ini mengawali karir sebagai model tahun 1981, pernah membintangi film Yang Tercinta tahun 1992 dan kini aktif menjadi dosen di Universitas Indonesia. Soraya yang menikah dengan musisi Eki Soekarno pada 1991 dan dikaruniai 3 orang anak ini, suaminya sempat mengalami koma pada Januari 2020 lalu akibat infeksi paru-paru dan kembali sadar setelah asal Palembang ini kini tengah menanti cucu keduanya dari anaknya yang bernama Nadia. Kita sudah bersama dengan Mbak Aya. Apa kabar Mbak Aya? Baik-baik, Kak Ros. Baik. Oh. Yang baru diberitakan itu adalah mengenai cucu kedua ya. Calon cucu kedua, Calon. tapi jauh kan masalahnya ya. Betul. Ini ada artikelnya. Menanti kelahiran cucu kedua Soraya Haq seterusnya diberkati. Dan bahkan Ya. kamu bagikan, kamu udah belanja-belanja ya? Karena sudah di atas 30 minggu, jadi kalau secara Bentar adat lagi. Jawa bolehlah Oh belanja. iya, iya. Kenapa nggak belanjanya di sana aja, Bu? Mehong. Oh, iya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Ya Oma ini kan yang melahirkan kan anak-anaknya yang perempuan kan. Anak perempuannya. Tapi Saya tuh punya berjauhan. 3 anak. Yang 2 laki, 1 perempuan di tengah. Nah. Ya. Tapi dia lagi jauh kan di Jauh. Jenewa ya. Di Jenewa, Swiss karena mengikuti Suaminya, suami yang tugas. diplomat. Jadi mau tidak mau ya harus konsekuen untuk tinggal di sana. Kan biasanya gitu. kalau anak perempuan kalau melahirkan itu kan butuh ibunya deket-deket tuh. Udah di book belum? Anak saya ini Wonder Woman. Tapi secara psikologis seorang ibu kalau anak perempuannya hamil inginnya dekat. Gitu ya, beda sama kalau misalnya anak laki kemudian Ya. mantu saya Yang hamil melahirkan akan beda sensasinya gitu ya. Tapi secara hitung-hitungan sih kami akan berangkat juga ke sana tapi tidak pada saat Melahirkan. hari hanya melahirkan. Jadi mungkin setelah beberapa hari akan ke sana. Suka curhat-curhatan gitu nggak sih kamu hamil tuh? Oh gitu, enggak pernah gitu. Enggak. Wonder Enggak. Woman banget ya. ada yang Pokoknya aman. ada yang dipesan-pesan ini selalu ayo wanti-wanti gitu kan biasanya kalau ibu kan juga ada atau enggak
enggak, cuek paling aja? hati-hati saja karena dia itu kan dari awal kehamilan tipe yang lambungnya bermasalah. Jadi mualnya itu dosisnya agak sedikit ekstra. lebih banyak. Lebih banyak gitu. Jadi sempat berapa kali untuk diinfus, minum obat, mungkin secara resep dokter, kemudian ya udah beres. Tapi ya jangan sampai terlalu banyak terkena persoalan obat gitu loh. Tapi nanti kalau ke sana kan udah pas susunya lahir nih insya Ya, Allah gitu ya. ya rencananya. Jadi nanti ikut bantuin apa gitu? Apa cuman buat lucu? Udah pulang ya nenek oma. Pastinya. Tapi lucunya begini, kenapa nggak di hari H? Karena melahirkan di negara yang sudah maju, Eropa, sama di Jakarta, Indonesia beda. Di sana suami saja nggak boleh masuk di ruang OK. Oke. Gitu. Kemudian tidak boleh ada pasukan yang menjaga di Di luar juga nggak boleh? Bukan di ruangan, tapi di dalam ruangan kamarnya. Kamar-kamar Gitu. yang perawatan itu nggak boleh? Dan tidak boleh ada berapa hari, paling kalau normal ya 1-2 hari selesai Langsung beres, go pulang. Begitu. Jadi percuma Jadi juga datang ya. sepertinya percuma, mendingan Oma sama Eyang akan Oma sama datang. Eyang. Oke. Nanti pas sudah standby aja di apartemen udah beres. Oma dan Eyang ini tipe yang ikutan bantuin jagain, ganti popok gitu-gitu nggak modelnya? Karena punya pengalaman 3 anak yang tidak suster 24 jam, jadi kami terbiasa untuk berdua bekerja sama urusan popok. seru untuk banget, apa, gitu. iya ampun. Dan Eki dapatnya suami, itu modelnya yang mau turun yang nggak pakai ngebeda-bedain gitu loh. Jadi dia mau ngurusin, lebih terlatih, urusin apa. Gak nyangka ya, Masa drummer nggak yang nyangka begitu gahar itu ternyata jago juga ganti popok bayi. Kayak kamu, di dalamnya laki-laki tampak di luarnya perempuan. Nah, di luar perempuan. Kita kan pas berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Ruki.